Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya Heru Putrato. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas beberapa soal yang akan insya Allah akan muncul pada tes B3K tahun ini teman-teman. Baik teman-teman, setiap harinya saya tidak akan bosan-bosan untuk share atau men-sharingkan soal-soal yang saya anggap bermanfaat untuk kita semua sebagai bahan belajar dan berbagi kita teman-teman, guna untuk mempersiapkan persiapan kita untuk menghadapi tes P3K pada tahun ini. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan lolos menjadi ASN tahun ini. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang kompetensi teknis teman-teman, lanjutan dari part sebelumnya. Oke, langsung saja teman-teman pada pembahasan soal-soalnya tanpa memperbanyak kata lagi. Oke teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1, yaitu adalah 1. Menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw pada pembelajaran KD, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup akan memiliki keunggulan terutama: A. Hasil belajar lebih utuh dan bermakna dalam membangun praktek kerukunan hidup. B. Pemahaman konsep persatuan dan kesatuan bangsa akan lebih bermakna dan aplikatif. C. Orientasi nilai persatuan dan kesatuan siswa lebih mendalami untuk dihayati dan diamalkan. D. Keterampilan sosial siswa untuk membangun kerukunan hidup lebih teraplikasikan. E. Sifat positif siswa terhadap persatuan, kesatuan, dan kerukunan hidup takkan bertambah. Dan jawabannya adalah D, yaitu keterampilan sosial siswa untuk membangun kerukunan hidup lebih teraplikasikan. Baik ya teman-teman, seperti biasa, jika ada kesalahan atau kekeliruan dari saya, mohon koreksinya teman-teman ya, karena di sini saya juga sama-sama belajar teman-teman. Oke, lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Dengan menggunakan lempeng segitiga sembarang, guru memotong segitiga tersebut melalui sisi-sisinya menjadi 3 bagian. Kemudian memadukan ketiga segitiga melalui sudut-sudutnya sehingga diperoleh gabungan sudut yang merupakan sudut lurus. Dengan cara tersebut, guru telah mendemonstrasikan kepada siswa bahwa jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Cara guru tersebut merupakan metode pembuktian secara A. Formal, B. Deduktif, C. Kritis, D. Kreatif, E. Non-formal. Dan jawabannya adalah D, yaitu kreatif. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 3. Ibu Rina akan membelajarkan metode listrik statis. Beliau ingin mengemas pembelajaran seperti bermain sulap. Berbagai alat dan bahan sudah disiapkan, tetapi jumlahnya terbatas. Metode pembelajaran yang cocok untuk menerapkan kondisi tersebut adalah A. Inquiry, B. Discovery, C. PBL, D. Demonstrasi, E. Kooperatif.
Dan jawabannya adalah D, yaitu demonstrasi. Lanjut pada soal nomor 4. KD tentang menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, dalam kehidupan sehari-hari dapat dirumuskan indikator capaian hasil belajarnya untuk level C5 atau menilai dengan siswa dapat A. Memilih sikap demokrasi daripada sikap otoriter dengan alasan yang tepat. B. Memberi contoh penerapan sila 3 Pancasila di lingkungan masyarakat. C. Mengusulkan upaya memajukan usaha koperasi demi kesejahteraan rakyat. D. Menghargai jasa para pahlawan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. D. Menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di rumah. Dan jawabannya adalah A, yaitu memilih sikap demokrasi daripada sikap otoriter dengan alasan yang tepat. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 5. Hasil analisis pembelajaran IPS kelas 4 SD butuh menunjukkan bahwa siswa tidak mau bertanya pada waktu guru menjelaskan. Siswa tidak mau memberi tanggapan. Siswa tidak mau membaca materi. Guru dominan menggunakan metode ceramah. Dulu belum pernah menerapkan metode inquiry. Berdasarkan kasus tersebut, judul PTK yang cocok adalah A. Penerapan metode inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD. B. Pengembangan metode inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD. C. Hubungan antara metode inquiry dengan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD. D. Pengaruh metode inquiry terhadap keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD. E. Efektivitas penggunaan metode inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD. Dan jawabannya adalah A, yaitu penerapan metode inquiry untuk meningkatkan keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD. Baik, lanjut. Soal nomor 6. Pelajaran IPA hari ini tentang pemantulan cahaya. Pak Agung mengajak siswa melakukan kegiatan praktikum pemantulan pada cermin datar. Penilaian yang diterapkan tidak hanya ranah kognitif, tetapi juga psikomotorik. Berikut ini rubrik untuk menilai keterampilan siswa menggunakan busur derajat ketika mengukur besarnya sudut dapat. Ulangi, besarnya sudut datang dan memiliki skor rendah adalah A. Mencoba hasil pengukuran busur derajat dari arah kanan. B. Meletakkan posisi 0 busur derajat pada garis normal. C. Meletakkan titik tengah busur derajat berimpit dengan perpotongan sinar pantul dan garis normal. D. Mengukur besar sudut antara garis normal dengan sinar datang. E. Menghitung sudut datang. Dan jawabannya adalah E, yaitu
menghitung sudut datang. Lanjut pada soal nomor 7. Untuk mengembangkan konsep penjumlahan pecahan, alat peraga matematika yang paling tepat adalah A. Gambar beberapa persegi di papan tulis. B. Potongan sama besar model kue pizza. C. Lempengan persegi yang dipotong-potong vertikal dan horizontal. D. Potongan model buah apel. E. Garis bilangan. Dan jawabannya adalah B, yaitu potongan sama besar model kue pizza. Lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 8. Ibu Dia adalah guru SD kelas 5. Beliau akan mengajarkan materi peninggalan sejarah. Kegiatan siswa adalah mengamati tayangan video tentang benda-benda peninggalan sejarah. Langkah selanjutnya yang seharusnya dilakukan siswa adalah A. Membuat karangan tentang peninggalan sejarah yang telah diamati. B. Saling bercerita tentang pengalaman dari tayangan video dengan teman semeja. C. Setiap siswa menyebutkan berbagai macam benda peninggalan sejarah dalam laporan sederhana. D. Menggambar salah satu benda peninggalan sejarah. E. Guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi kelompok tentang tayangan video. Dan jawabannya adalah E, yaitu guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi kelompok tentang tayangan video. Lanjut pada soal nomor 9. Salah satu contoh rumusan tujuan pembelajaran yang baik adalah A. Siswa mampu menirukan tulisan yang dicontohkan guru. B. Siswa mampu menulis tegak bersambung dengan rapih dan bersih. C. Siswa mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan dalam bentuk tulisan. D. Siswa mampu menjiplak dan menebalkan tulisan yang dicontohkan guru. E. Siswa mampu menulis kalimat sederhana sesuai gambar yang diamati. Dan jawabannya adalah C, yaitu siswa mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan dalam bentuk tulisan. Lanjut pada soal nomor 10. Pak Denny akan mengajar tema sumber daya alam. Ia berusaha agar siswa aktif, maka ia mempunyai rencana kegiatan yang sekiranya dapat dilaksanakan. Ia berusaha menggunakan benda sebenarnya sebagai media pembelajaran ketika menjelaskan tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, ia membawa benda-benda tersebut di depan kelas seperti A. Minyak tanah, batu bara, timah, dan sayuran. B. Emas, timah, batu bara, dan pasir kuarsa. C. Sayuran, buah-buahan, emas, dan intan. D. Sayuran, bunga, minyak tanah, dan pasir. E. Batu bara, nikel, bauksit, dan tumbuhan. Dan jawabannya adalah B, yaitu emas, timah, batu bara, dan pasir kuarsa. Baik teman-teman, itu adalah beberapa soal yang saya kumpulkan hari ini dan yang saya bahas pada konten kali ini. Untuk selanjutnya akan ada soal-soal baru yang akan
akan saya persiapkan guna untuk mempersiapkan kita dalam menghadapi tes P3K tahun ini teman-teman. Oke, sekedar informasi teman-teman, soal-soal ini saya peroleh dari beberapa referensi ya teman-teman, yang memang disiapkan untuk tes P3K pada tahun ini teman-teman. Insya Allah untuk soalnya sendiri ini akan muncul ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi kita bahas di sini teman-teman. Oh ya, jika teman-teman ingin merequest soal-soal untuk saya bahas pada konten-konten saya berikutnya, bisa ditulis pada kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa lagi besok teman-teman. Oh ya, terima kasih sebelumnya. Jangan lupa di like, di komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya teman-teman, agar tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru. Oke, itu saja teman-teman. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.